antar negara-negara ekonomi maju sepertinya tengah mengalami keretakan. Lemahnya kerjasama dan koordinasi telah menyebabkan terjadinya banyak masalah, seperti peningkatan drastis harga minyak mentah dan juga kekacauan di pasar mata uang yang dialami negara-negara berkembang. Dalam serial Game of Thrones, sejumlah great houses, great families bertarung hebat antara satu sama lain untuk mengambil alih kendali The Iron Throne. Eropa masih ngeri, kiamat baru menghantam bulan depan. Security threat in the European Union and the European region. For that, we have, for example, to boost our defense capabilities in Europe, because we all know that a stronger European defense will also make NATO. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono menyatakan ada 21 negara di Uni Eropa tertarik untuk berinvestasi di IKN. Ketertarikan tersebut terlihat dari hasil pertemuan Otorita IKN dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa. Sebelumnya, Bambang menyatakan ketertarikan negara-negara tersebut akan ditindaklanjuti dengan serius, supaya harapan pemerintah 80% pembiayaan berasal dari investor terpenuhi, kata Bambang dalam keterangan resmi di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, selain Bambang Susantono, juga ada Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo dan Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos. Sedangkan perwakilan dari Uni Eropa diantaranya berasal dari Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia, dan negara-negara lainnya. Otorita IKN sebelumnya mengungkapkan pemerintah Finlandia dan pemerintah Spanyol berminat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Pemerintah kedua negara itu telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk membahas kerjasama pembangunan IKN. Tak hanya negara-negara Uni Eropa, IKN juga menyambut baik negara-negara yang ingin bekerja sama membangun Nusantara. Dua negara lain yang sebelumnya menyatakan tertarik bekerja sama adalah Korea Selatan dan Arab Saudi. Lebih jauh, Bambang mengatakan pihaknya terbuka bagi investor manapun untuk bekerja sama dalam sektor tertentu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kini telah mengebut pembangunan secara masif di IKN. Mulai dari pembangunan kantor presiden, kantor kementerian hunian untuk pekerja, hingga jalan. Adapun pembangunan infrastruktur dasar ini ditargetkan rampung pada tahun 2024. Otorita IKN hingga tahun 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di kawasan ini. Inti pusat pemerintahan 1A untuk menjadi kota layak huni. Kota layak huni tersebut ditargetkan memiliki fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut sejumlah negara siap berinvestasi di IKN, yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa. Saya nggak boleh ngomong angka secara pasti, tapi kurang lebih 200-300 triliun sudah ada yang masuk, sudah komitmen dan sebagian sudah berjalan, ujar Bahlil ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta. Tak hanya itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah masih menunggu perkembangan dari investor lainnya. Hanya saja dia belum membocorkan investor-investor yang dia maksud. Sudah ada, tapi saya belum bisa ngomong angka yang belum saya yakini kalau sudah saya tekan. Kalau sudah saya tekan, sudah mereka ajukan permohonannya, baru bisa saya masukkan dalam daftar, kata Bahlil saat soal para besar angka komitmen investasi para calon penanam modal di IKN tersebut. PT Freeport yang diandalkan Indonesia juga tidak lagi mengirim kopernya ke luar negeri dan membangun smelter di Gresik. New One di NTB juga sudah melakukan hilirisasi di sana dan banyak sekali pihak asing yang menentang hal tersebut. Dengan kebijakan hilirisasi ini, Menteri Bahlil optimis Indonesia akan bisa menjadi negara maju. Sebab lapangan pekerjaan yang tercipta dari investasi itu akan semakin berkualitas dengan tingkat upah yang semakin meningkat. Walau begitu, dengan masuknya investasi di sektor industri hilirisasi ini, SDM di Indonesia juga harus ditingkatkan kualitasnya. Program hilirisasi ini juga membuat pemanfaatan teknologi semakin banyak dalam industri. Seperti pertanyaan di awal, kenapa Indonesia berketat dalam hilirisasi terutama dalam hal investasi? Menteri Bahlil mengibaratkan seperti ayam tumbuh gigi dalam menggambarkan sulitnya pembangunan smelter atau pabrik pemurnian mineral. Dalam pembangunan smelter, perusahaan tak bisa hanya bergantung dari APBN. Seharusnya perbankan dalam negeri juga ikut andil dalam pembangunan smelter selama perbankan tidak memberikan kelonggaran bagi pengusaha pribumi dalam hal pembiayaan, maka dapat dipastikan Indonesia tidak akan pernah punya smelter. Investasi smelter yang ada di Indonesia saat ini masih banyak dari investasi asing. Sebab kata Bahlil, perbankan Indonesia dinilai masih enggan untuk membiayai pembangunan smelter di dalam negeri.
Sementara jika bank asing yang equity-nya hanya 10% dengan bunga yang kecil, maka ini bisa menjadi masalah baru buat kita. Untuk pembangunan smelter itu sendiri biayanya sangat mahal, sehingga butuh dukungan perbankan dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha yang berniat untuk membangun smelter di dalam negeri. Jadi dalam hal ini, sudah jelas arah investasi di Indonesia makin kesini makin cerdas. Langkah pemerintah memperketat investasi di sektor hilirisasi dinilai sudah tepat. Dalam artian, Indonesia tidak ingin dipengaruhi oleh budaya barat yang selalu mengacaukan negari Indonesia. Jika para investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, maka harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah Indonesia.